laporan penelitian. Seseorang yang telah menyelesaikan penelitian harus menulis laporan hasil penelitiannya. Laporan penelitian merupakan akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian ini, kita mengetahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Dengan kata sederhana, laporan penelitian dapat diartikan sebagai presentasi yang sistematis, jelas, dan teratur dari penelitian dalam bentuk tertulis. Laporan penelitian dapat disusun dalam bentuk tulisan tangan, diketik, atau terkomputerisasi. Salah satu ahli yaitu Creswell berpendapat bahwa penyajian laporan penelitian dapat berupa tesis atau disertasi, artikel jurnal, makalah konferensi, dan proposal. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada tesis dan disertasi. Tesis merupakan laporan penelitian untuk kesiapan sebagai master, sedangkan disertasi merupakan laporan untuk kesiapan sebagai dokter. Jadi fungsinya hampir sama, hanya berbeda tujuannya. Yang kedua, artikel jurnal. Artikel jurnal ditulis oleh peneliti untuk pembaca publikasi ilmiah serta untuk editor dan individu yang meninjau penelitian. Yang ketiga, makalah konferensi. Mengembangkan dan menyajikan makalah konferensi dari studi penelitian dapat membantu dalam publikasi penelitian, menyediakan pasukan penelitian untuk resume, membantu untuk memajukan karya penulis dalam komunitas pendidikan riset, dan membangun pengetahuan di antara para peneliti dalam menjelajahi topik atau tema. Audiens untuk konferensi mungkin peneliti, praktisi, atau pembuat kebijakan. Dalam hal ini diperlukan juga sebuah proposal konferensi singkat untuk menjelaskan studi atau penelitian dalam sebuah konferensi. Jadi, ciri-ciri laporan yang pertama ada objektif, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada jelas, yang keempat ada terbuka, yang kelima ada logis. Saifuddin Azwar dan Levitt mengemukakan ciri-ciri laporan penelitian. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas lewat tata bahasa tulis yang baik. Yang kedua, menyatakan yang lurus dengan kontinuitas yang terpelihara. Yang ketiga, hemat kata-kata. Yang keempat, kata-kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata sensitif dan berbau sara. Yang keenam, menggunakan kosakata teknis. Yang ketujuh, mengemukakan fakta. Yang kedelapan, tidak bisa dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Tujuan laporan penelitian. Laporan penelitian bertujuan untuk memberitahukan kegiatan penelitian mulai dari proses penelitian yang menggunakan metodologi tertentu sampai temuan didapat. Selain itu, tujuan laporan penelitian adalah mengungkapkan saran-saran yang ingin dicapai dalam penelitian, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai dideskripsikan secara singkat, sedangkan pada tujuan khusus dideskripsikan dalam bentuk butir-butir yang spesifik mengacu pada pertanyaan penelitian. Sugiono mengatakan bahwa di dalam tujuan laporan penelitian harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat penemuan. Berarti, data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, bersifat pembuktian. Berarti, data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, bersifat pengembangan. Berarti, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Sistematika penulisan laporan hasil penelitian. Pada dasarnya, sistematika penulisan laporan hasil penelitian terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pendahuluan, isi atau badan laporan, dan penutup. Ketiga bagian tersebut mencakup komponen. Yang pertama, bagian depan laporan. Yang kedua, bagian inti laporan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, bagian laporan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pusaka. Yang ketujuh, lampiran.
Adapun uraian secara rincian sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang terdiri atas A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Perumusan masalah, E. Tujuan dan kegunaan penelitian, F. Ruang lingkup penelitian. Terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, bagian depan laporan. Yang kedua, bagian inti laporan. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ilmiah harus menggunakan metode atau teknik penelitian. Metode adalah cara atau strategi atau juga seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis yang diwajibkan dalam penelitian, seperti deskriptif, eksperimen, sensus, survei, keputusan, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Bab ini berisi tentang metode penelitian atau variabel penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan, dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Yang keempat, bagian laporan dan hasil penelitian dan pembahasannya. Bagian ini merupakan bab yang terpenting dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum daerah penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis atau jawaban penelitian, dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Sedangkan kesimpulan ini diperoleh dari uraian analisis interpretasi yang tertera pada bab analisis. Yang keenam, daftar pusaka. Daftar pusaka atau daftar rujukan merupakan bagian wajib yang harus dicantumkan dalam laporan penelitian. Secara umum, daftar rujukan disusun dengan urutan. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul buku. Judul bukunya tuh diketik miring. Yang terus nama kota tempat buku diterbitkan. Yang terakhir nama penerbit. Terakhir, nomor 7, lampiran. Lampiran berisi tentang keterangan-keterangan data primer yang dianggap penting untuk membuktikan kebenaran laporan. Bagian akhir isi laporan mencantumkan lampiran yang berisi dokumen pendukung yang digunakan sebagai perlengkapan selama mengadakan penelitian dan memproses hasil temuan. Yang ketiga, penutup. Penutup terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepustakaan. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, indeks. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang akan diteliti dilihat dari segi pengajaran dan juga pengembangan ilmu. Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, latar belakang pemilihan judul, latar belakang pemilihan masalah, serta alasan pemilihan judul, alasan pemilihan masalah, dan alasan penelitian. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang berisi tentang kajian terhadap berbagai masalah yang muncul, yang harus dipilih, yang dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitiannya. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Masalah pokok yang harus diteliti sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya. Yang keempat yaitu perumusan masalah. Masalah yang muncul dan telah dibatasi hendaknya disampaikan secara jelas dan juga lugas. Yang kelima yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas tentang target yang akan dicapai baik secara umum maupun secara khusus. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup penelitian yang berisi tentang objek, subjek, lokasi, dan juga waktu pelaksanaan.
Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang teori atau kerangka dan prinsip-prinsip teoritis yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori tersebut berguna untuk gambaran langkah dan arah kerja. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah metode penelitian. Metode adalah cara atau strategi atau seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis yang diwajibkan dalam penelitian, seperti deskriptif, eksperimen, sensus, survei, perpustakaan, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Bab ini berisi tentang metode penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan, teknik instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, laporan penelitian dan pembahasan. Laporan penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis ataupun jawaban penelitian, serta pembahasan. Gambaran umum daerah penelitian berisi tentang mengenai kondisi ataupun keadaan fisik maupun non-fisik, lokasi, dan subjek penelitian. Sedangkan analisis data dan pengujian hipotesis merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Sedangkan untuk pembahasan sendiri berisi tentang hasil dari penelitian tersebut. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis interpretasi dan deskripsi yang tertera pada bab analisis. Yang keenam yaitu daftar pustaka atau daftar rujukan. Merupakan bagian yang wajib yang harus dicantumkan dalam sebuah laporan penelitian. Secara umum, daftar pustaka disusun dengan urutan 1. Nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku yang diketik miring, yang keempat yaitu nama kota tempat buku diterbitkan, yang kelima yaitu nama penerbit. Yang ketujuh yaitu lampiran yang berisi tentang keterangan-keterangan data primer yang dianggap penting untuk membuktikan kebenaran laporan. Lampiran berisi 1. Hasil instrumen, yang satu yaitu instrumen yang digunakan, yang kedua yaitu hasil analisis instrumen yang meliputi A. Bukti hitungan tingkat kesulitan butir soal, yang B. Analisis validitas, yang C. yaitu analisis reliabilitas. Yang ketiga yaitu data mentah hasil pengolahan data. Yang keempat yaitu tabel-tabel perhitungan data mentah. Yang kelima yaitu hitungan statistik atau hitungan matematika hasil analisis. Yang keenam yaitu data pendukung. Yang ketujuh yaitu surat-surat keterangan data pendukung. Yang kedelapan itu yaitu data yang terkait dan digunakan dalam penyusunan laporan. Saya ingin menjelaskan cara menuliskan laporan penelitian. Ada beberapa komponen utama dari laporan penelitian produktif, yaitu yang pertama ada ringkasan laporan penelitian, yaitu seluruh tujuan atau dan ikhtisar penelitian harus dimasukkan dalam ringkasan yang panjangnya beberapa paragraf. Dalam komponen penelitian yang perlu dijelaskan secara singkat pada ringkasan laporan, hingga harus cukup menarik untuk menangkap semua elemen kunci dari laporan. Yang kedua, ada pendahuluan penelitian, yaitu selalu ada tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti
melalui laporan. Di bagian pendahuluan, ia dapat membahas jawaban terkait dengan tujuan ini dan membuat tesis. Dalam tesis itu, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang akan dimasukkan dalam laporan dan berusaha menjelaskannya secara terperinci. Yang ketiga, ada metodologi penelitian, yaitu bagian paling penting dari laporan di mana semua informasi penting berada. Pembaca dapat memperoleh data terkait topik penelitian dan menganalisis kualitas konten laporan penelitian dituliskan. Bagian ini harus sangat informatif dengan setiap aspek penelitian yang dibahas secara rinci. Informasi perlu diungkapkan dalam urutan kronologis sesuatu dengan prioritas dan tingkat kepentingannya. Peneliti harus memasukkan referensi jika mereka mendapatkan informasi dari teknik yang ada. Yang keempat, ada hasil penelitian, yaitu deskripsi singkat hasil beserta perhitungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan akan membentuk bagian hasil penelitian. Biasanya, eksposisi setelah analisis data dilakukan di bagian diskusi laporan. Yang kelima, ada diskusi penelitian. Hasil penelitian dibahas secara sangat aktif dari laporan yang mungkin ada dalam bidang yang sama. Setiap kelainan yang ditemukan selama penelitian akan dibahas di bagian diskusi. Saat menulis laporan penelitian, peneliti harus menghubungkan titik-titik tentang bagaimana hasilnya akan berlaku di dunia nyata. Yang keenam, ada referensi dan kesimpulan penelitian, yaitu akhiri semua temuan penelitian disertai dengan menyebutkan setiap penulis, ada artikel atau setiap konten dari mana referensi diambil. Peneliti dapat menyiapkan laporan dengan mudah jika tidak ada aturan atau prosedur penulisan laporan yang mengikatnya. Ada contoh format umum laporan hasil penelitian. Berikut sebuah model atau format laporan penelitian yang dikemukakan oleh Block dan Gall. Yang pertama, ada bagian pendahuluan yang berisi halaman judul, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ada daftar gambar atau ilustrasi atau diagram. Yang kedua, ada isi laporan. Body of the paper berisi bab 1 pendahuluan. Pertama, 1.1 latar belakang masalah. 1.2 perumusan masalah. 1.3 pertanyaan penelitian. 1.4 tujuan penelitian. 1.5 kegunaan penelitian. Yang ke bab 2 itu ada kerangka teori. 2 bab 1 ada tinjauan pustaka. 2.2 ada kerangka teori. Bab 3 ada metodologi, yaitu 3.1 pendekatan penelitian. 3.2 ada jenis penelitian. 3.3 itu ada subjek penelitian. 3.4 ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga, 3.5 itu ada teknik analisis data.